Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Oke, untuk para netizen aku, terima kasih banyak selalu setia dengan channel aku. Insya Allah ini 90% jadi nyata lagi, oke? Bismillahirrahmanirrahim. 72 jam ke depan untukku. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Wow, 72 jam ke depan. Kamu coba untuk belajar dewasa, belajar bijak. Ya, ada Three of Swords, the Hierophant, and the Knight of Pentacles, and the Page of Pentacles. Kamu coba untuk belajar bijaksana, ya, atas tersakiti dari orang lain, ya. Entah itu secara ucapan, tindakan, ya, atau yang coba untuk diemin kamu, jahatin kamu, gitu ya. Kamu coba untuk belajar menerimanya dan memulai kehidupan baru. Ini ada keuangan, oke, ya. Karena kamu sudah mulai dewasa, perbaiki sakit hatimu dengan mendekati kepada Allah, ya, mendekati orang-orang yang mengajarkan kamu tentang kebaikan dalam agamamu, gitu ya. Ini bayang-bayangan orang lama ingin balik lagi ke kamu guys, terutama yang long distance ya. Di sini ada bayangannya, ada bayanganmu, gitu ya. Aduh, kita lihat 72 jam ke depan untukku. Wow guys, ya. Bagus ini, bagus. Ya. Ada The Magician, the Five of Cups, Ace of Wands, the Knight of Swords. Okay. Mencoba lakukan berbagai hal untuk bisa obati sakit hatimu. Kamu banyak belajar tentang talenta kamu, tentang kepintarannya kamu, terutama tentang spiritual ya. Karena di sini kamu memang masih ada rasa kecewa ya, sedih rasanya, dan kamu juga mengalami kegagalan, kekacauan dalam hidup kamu. Spiritualnya kamu juga kacau balau ya, di masa lalu ya, berantakan. Dan aku ngerasanya di sini kamu coba untuk membuka lembaran baru. 72 jam ke depan. Dari pembelajarannya kita ya, menghadapi tentang sakit hati, tentang terkhianati, ya, itu lebih mendekatkan kepada Allah. Itu bagus banget ya guys. Perlahan tapi pasti perbaikan akan ada hasil, walaupun butuh proses, butuh kesabaran ya dalam melangkah, dalam bertindak. Itu akan mendapatkan hasil. Banyak jalan keluar nantinya, satu persatu banyak solusi akan kita miliki, kita terima. Tapi memang harus belajar dewasa, belajar positif dalam menerima sakit hati dari seseorang yang perlakukan kita tidak baik, yang tidak menganggap kita, nggak masalah, biarin aja ya. Toh juga mereka yang rugi ya guys. Kita lebih dekatkan aja kepada Allah dan bersikap secara dewasa, menyikapinya dengan hal-hal positif. Ya, ini akan terbuka pintu baru yang mana kita ya lebih belajar banyak legowo. Tuh ya,
journey hidup kita, apa yang kita inginkan, insya Allah ini terkabul di tahun ini, ya. Tuh, ada yang kembali dengan pasangannya, ada yang memiliki soulmate baru, ada yang memiliki pekerjaan baru, ya. Ada perjalanan, ketemu seseorang, ini ada 72 jam ke depan untukku. Kita lihat clarify-nya. Jadi, siapapun yang nyakitin kita, ya, biarin aja. Siapapun yang ngediemin kita, biarin aja, ya. Gak apa-apa. Kita akan menerima hasil baik di sini. Tapi memang harus memperbaiki lagi nih jiwa spiritualnya kita, jiwa mindsetnya kita tuh dirubah, ya. Lebih ke positif gitu. Kita lihat Three of Swords-nya. 72 jam ke depan untukku. The Emperor tuh ya, itu Wands, Four of Wands. Oke, di sini kita merasa tersakiti ataupun merasa terzolimi karena seseorang yang menganggap bisa mengontrol kehidupan kita itu ya mencari solusi jalan yang lainnya lagi, ya, traveling ataupun komunikasi dengan siapapun gitu ya. Dan ingat, kita juga jangan terlalu kontrol tentang keadaan. Kalau memang kita tersakiti pada akhirnya, ya udah nggak apa-apa, terima aja, ya. Dan di sini kita harus bisa lebih mendekatkan kepada Allah, koreksi diri, diemin saja, jangan ditegur, ya. Mereka sudah pada dewasa, mereka tahu, ya, dengan cara sikapnya mereka itu akan memantulkan diri mereka sendiri, gitu loh, ya. Kita lihat The Knight of Pentacles. Tuh, ya. Di sini memang kita diajarkan memperbaiki spiritual yang mana dulunya kita spiritualnya kita itu keblok, ditutup, ya. Ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan kita, ada orang yang tidak suka dengan energi keberuntungan kita, terutama dari energi spiritual yang kita miliki. Ada yang gak suka, ya. Pada akhirnya kamu ditutup, terluka terus, sakit hati terus, ya. Ini membuat kamu pada akhirnya belajar menerima kenyataan, belajar dekat di Tuhan, ya. Dan ini membuka lembaran baru buat kamu, ya. Kita lihat The Magician-nya. Oke. Ya, di sini kamu tidak ada jalan lain kecuali fokus, ya, dengan tujuan targetmu satu saja dulu, ya. Target kamu apa dalam hal spiritualnya kamu, ya, mencari ketenangan kamu tuh untuk apa. Jangan sampai bingung, kamu juga harus fokus dengan apa yang kamu targetkan. Jangan berlarut-larut, ya, dalam memilih kelamaan, jangan. Jadi kamu harus memiliki satu target dalam hidupmu agar itu menjadi kenyataan. Jadi jangan terlalu banyak target juga, ya, nanti yang ada pusing. Jadi kamu targetkan satu saja dulu, fokusin apa yang kamu inginkan, doakan, jangan berubah. Dan kamu juga lebih berpikir secara damai ketika kamu menginginkan itu, tujuannya untuk apa, ya.
Karena di sini aku lihat ketika kamu focusing dengan targetmu salah satunya, ini orang lama ingin balik ke kamu karena dia terluka ya dengan dramanya dia. Perjalanan hidupnya dia ternyata tidak membawakan kebahagiaan. Dia ingin kembali, ingin memperbaiki koneksi twin flames ini. Sedangkan kamu sudah fokus benahi diri, fokus bayar karma, fokus buka gerbang spiritualnya kamu. Ini ada suatu kemajuan ya buat kamu ya, tuh. Karena kamu coba untuk move on, menggunakan energi spiritual yang kamu pelajari, yang kamu terima. Ya, ada kesempatan baru dalam hidupmu, ada orang baru juga datang ke dalam hidupmu. Ada the moon. Tuh ya. Kamu kecewa, yang mana kamu sudah banyak perjuangan di masa lalu tentang koneksi ini ya, tapi ternyata kamu malah diabaikan, sehingga di sini kamu ya mengambil langkah memulai kehidupan baru kamu dengan cara mencari jati diri dengan spiritual, dan keberkahan akan menghampiri kamu nih. Bukan kamu yang menghampiri mereka, tapi mereka yang energi keberkahan menghampiri kamu. Ya. Dan di sini kamu sedih karena ya di masa lalu yang penuh perjuangan itu kamu tentang cinta. Ya. Tuh. Kamu merenungi sehingga kamu banyak belajar tentang kekecewaan karena hadirnya orang ketiga di dalam kehidupan kamu di masa lalu. Dan ini membuat kamu sedih, membuat kamu bosen, kamu menutup diri pada akhirnya ya. Di sini kita lihat the Knight of Swords-nya. The Knight of Swords. Kamu mencari jalan solusi dalam kehidupan barumu adalah belajar tentang kesuksesan kamu dimulai dari nol lagi. Di sini kamu coba untuk mengambil langkah, yaitu kendalikan karma kamu. Ya, mencoba untuk belajar jujur, belajar adil di sini. Ya. Karena kamu tahu untuk memiliki cinta sejati itu tidak mudah dan harus nekat mengambil perjalanan perbaikan spiritualnya kamu. Walaupun cinta baru ini sebenarnya sudah hadir dalam hidupmu, tapi masih menggantung ya, karena kamu masih dalam proses pembersihan, proses perbaikan. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Kita lihat dengan oracle. "72 jam ke depan untukku. Willingness, gratitude, ya. Satisfactions and expression, patience. Okay, you are able to compromise if the end result is love.
gratitude, you fully appreciate the ineffable lesson that life lovingly present to you. Satisfactions, you let the energy of love guided you to self-approval so that others no longer define who you are. Gini ya, banyakin rasa bersyukur dalam kehidupan kita. Apapun itu pelajaran yang kita dapati, dengan siapapun kita bertemu, itu ada alasannya. Dan di sini kamu harus bisa mengikuti ya apa yang sekiranya membuat kamu baik, memberikan energi baik, jalani, ikuti ya. Kalau itu hasilnya memberikan kedamaian, memberikan energi positif buat kamu. Kalau tidak, jangan diikuti ya. Banyakin rasa bersyukur dari pelajaran yang kamu dapati sehingga kamu menjadi dirimu saat ini. Ya. Kamu kuat, kamu sabar, kamu ikhlas, banyakin rasa bersyukur karena kejadian-kejadian di masa lalu ketika kamu nekat mengambil sikap, mengambil keputusan, perbaiki tentang kehidupan kamu, perbaiki spiritualnya kamu, perbaiki akhlak adabnya kamu, ya, yaitu dengan adanya pembelajaran hidup dari orang lain juga, diberikan arahan, diberikan energi, ya kamu harus banyak bersyukur gitu loh. Karena kalau kita tidak bersyukur dengan siapa diri kita sekarang, ya otomatis di masa lalu kita sudah rapuh ya, dan kita belum tentu bisa sekuat sekarang ya. Dan kamu harus bisa menggunakan energi kamu untuk dirimu sendiri agar kamu bisa menikmati energimu dari rasa syukurmu itu, selama itu menghasilkan tentang kebahagiaan, kedamaian, agar kamu tidak terlalu bergantung pada orang lain. Jadi gini, kita boleh belajar ataupun diajari oleh guru spiritual. Silakan, itu kalau bagi aku juga itu termasuk penting juga ya. Karena kita tidak bisa belajar diri sendiri gitu. Memang kita berpatokannya kepada Allah, itu pasti banget. Tapi kalau kita tidak ada yang mengarahi, tidak ada yang memberikan nasihat, tidak ada yang memberikan pandangan hidup tentang kehidupan yang luas ini gitu ya, kita tidak akan pintar, kita tidak akan kuat, kita tidak akan paham, tidak akan belajar ikhlas, belajar sabar. Semuanya itu pastinya kita juga minta bantuan kepada orang lain sebagai jembatannya. Tapi ada masanya nanti jembatan itu akan kamu jalani sendiri gitu loh. Sampai kapan? Ya Allahu alam. Tergantung kamunya dalam belajarnya itu, apakah kamu ikhlas atau tidak gitu loh. Apakah kamu paham atau tidak. Apakah kamu selaraskan pelajaran kamu dengan tindakan kamu, ucapan kamu. Apakah selaras. Apakah kamu bisa buktikan, jalani, istiqomahkan. Ya semua tergantung dari diri kitanya masing-masing ya guys. Jadi kalau buat aku, banyak yang bersyukur, nikmati kehidupannya kita, biarkan energi kebaikan orang lain berikan ke kita, gunakan dengan baik juga buat kita. Jangan sampai kita lupa diri ketika kita diberikan energi dari seseorang ya, tentang nasihat ataupun kasih sayangnya mereka ke kita, perhatiannya mereka ke kita gitu ya. Terus kita manfaatkan sehingga kita lupakan kebaikan mereka ketika kita lagi naik daun, apalagi sukses. Itu jangan sampai ya guys. Jadi jagalah adab, jagalah akhlak kita semua ya. Ini kebahagiaan akan mengikuti kita nantinya. Bagus sih, banyakin rasa syukur ya. 72 jam ke depan untukku. Ikuti rasa syukurmu ya. Selama itu memberikan hasil kedamaian, cinta kasih bukan hanya pada dirimu tapi juga kepada seluruh alam ya. Ya hewan, ya tumbuhan.
In order to be happy, you must first believe it is possible. Ya, kalau kamu mau happy, ya kamu harus percaya gitu loh. Dengan rasa syukurmu, itu akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi. Do your best today. It is the best preparation for tomorrow. Lakukan yang terbaik pada hari ini. Ya, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil dari hasil untuk karma kita di hari esok. Ya guys, jadi banyakin rasa bersyukur dan ikuti siapapun yang memberikan energi positif, energi kedamaian buat kamu, ikuti. Ya, dan ada masanya nanti kamu dilepaskan untuk berjalan sendiri. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Lakita Ratem SN, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.